Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Intermediate Accounting 1. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi PSAK 238, aset tak berwujud. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Agis Nuraini dengan NIM C2310803, Hania Setiana dengan NIM C2310661, Hilda Aini Lutfiah dengan NIM C2310142, Regita Cahyani dengan NIM C2310807, dan Sahal Rakaningrum dengan NIM C2310892. PSAK 238, aset tak berwujud. Definisi. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi bagi aset tak berwujud yang diatur, yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lainnya. Entitas diwajibkan untuk mengakui aset tak berwujud hanya jika kriteria tertentu terpenuhi. Selain itu, pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang diperlukan mengenai aset tersebut. Beberapa jenis aset tak berwujud dapat terkait dengan objek fisik seperti compact disk untuk perangkat lunak komputer, dokumentasi hukum untuk lisensi atau paten serta film. Dalam paragraf 1-17. Adapun definisinya, menurut PSAK 238, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada karakteristik dari aset tak berwujud. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika dapat dipisahkan atau dibedakan, timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. Adapun karakteristik yang kedua, yaitu memiliki kontrol atau pengendalian. Suatu aset yang memiliki kontrol jika mampu memperoleh manfaat ekonomis di masa depan, dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Kemudian, karakteristik yang ketiga, yaitu memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomis yang muncul mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Umumnya, aset tak berwujud akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya ada contoh-contoh aset tak berwujud. Yang pertama ada software komputer, yang kedua ada paten, ketiga copyright, yang keempat daftar pelanggan, yang kelima lisensi, yang keenam franchise, dan yang ketujuh hak pemasaran. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan suatu pos sebagai aset tak berwujud mensyaratkan entitas untuk menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan. Persyaratan diterapkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal. PSAK 238 paragraf 18-71. Aset tak berwujud diakui jika a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, yaitu biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Bagaimana cara menentukan apakah aset ini punya manfaat ekonomi di masa depan? Yaitu dengan cara menggunakan asumsi rasional dan dapat
dapat dipertanggungjawabkan yang mempresentasikan ekspektasi terbaik manajemen. Aset tak berwujud diperoleh dari 1. Perolehan terpisah. Umumnya, harga yang dibayar oleh entitas untuk perolehan terpisah akan mencerminkan profitabilitas manfaat ekonomi masa depan atas aset tersebut. Contohnya, jika entitas membeli aset tersebut dengan harga yang mahal, maka profitabilitas aset tersebut di masa depan akan terjamin. Yang kedua, yaitu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Aset tak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis harus diukur pada nilai wajar dengan prinsip IAS 38. Aset tersebut kemudian diamortisasi selama masa manfaatnya. Yang ketiga yaitu akuisisi melalui hibah pemerintah. Dalam beberapa kasus, aset tak berwujud dapat diperoleh secara cuma-cuma atau melalui hibah pemerintah. Hal ini terjadi ketika pemerintah memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud kepada entitas. Yang keempat yaitu pertukaran aset. Proses pertukaran aset tak berwujud dengan lainnya atau dengan aset tak berwujud yang tidak sejenis. Yang kelima yaitu goodwill yang dihasilkan secara internal adalah nilai perusahaan yang lebih tinggi dari nilai wajar aset listriknya. Goodwill yang dihasilkan secara internal muncul dari aktivitas bisnis perusahaan. Pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang dibeli dicatat dengan harga perolehan yang konsepnya sama dengan perolehan aset berwujud. Harga di atas mencakup semua biaya perolehan ditambah berbagai pengeluaran hingga aset tak berwujud siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Jenis-jenis biaya meliputi harga beli, fee hukum, beban-beban lainnya dalam perolehan aset tak berwujud ini. Yang kedua yaitu aset tak berwujud yang dicipta secara internal. Di antaranya berupa paten, perangkat lunak, hak cipta, dan merek dagang. Perusahaan mengakui sebagai beban untuk semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan, atau beberapa diakui beban dan beberapa dikapitalisasi. Pengukuran setelah pengakuan. Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi. Jika aset tak berwujud dicatat dengan model revaluasi, maka seluruh aset lain dalam kelompok tersebut diperlakukan dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. PS Angka 238 paragraf 72 sampai 87. Pencatatan pengukuran setelah pengakuan dibagi menjadi dua model. Pertama, model biaya. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan diakumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Umur manfaat. Entitas menilai apakah umur manfaat aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas. Akuntansi aset tak berwujud didasarkan pada umur manfaatnya. Umur aset tak berwujud dapat sangat lama atau bahkan tidak terbatas, baik faktor ekonomik maupun faktor hukum dapat mempengaruhi umur manfaat aset tak berwujud. Hal ini terdapat pada PSAK 238 pada paragraf 88 sampai 96. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Jumlah tersusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dilakukan ketika aset tersedia untuk digunakan. Jumlah tersusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditentukan setelah dikurangi nilai residunya. Hal ini terdapat pada PSAK 238 pada paragraf 97 sampai 101.
berwujud dengan umur manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tapi memiliki nilai keuangan jangka panjang, namun hanya efektif selama periode tertentu. Untuk mengetahui sebuah manfaat dari aset tak berwujud diperlukannya amortisasi. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, kemudian dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual atau tanggal ketika aset dihentikan. Setelah diamortisasi, timbullah nilai residu. Nilai residu setelah amortisasi aset tak berwujud merujuk pada nilai yang diperkirakan dapat diperoleh dari aset tersebut setelah masa manfaatnya berakhir. Namun, dalam konteks aset tak berwujud, nilai residu seringkali dianggap tidak ada atau sangat rendah. Menurut PSAK 238 pada paragraf 107 sampai 1110, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset ini ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian. Aset tak berwujud umur manfaat tidak terbatas merupakan kategori aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada entitas tanpa memiliki adanya batasan di waktu tertentu. Aset ini tidak memiliki periode waktu yang jelas untuk berakhirnya manfaatnya. Contoh umum dari aset ini adalah goodwill yang muncul dari akuisisi perusahaan dan mencerminkan nilai lebih dari aset bersih yang teridentifikasi. Bagaimana penilaian nilai umur asetnya? Umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas. Penghentian aset tak berwujud terjadi ketika aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Menurut PSAK 16, jumlah tercatat aset dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomis yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Alasan penghentian. Alasan pertama, berakhirnya masa manfaat. Aset mungkin telah mencapai akhir dari umur ekonomisnya. 2. Penjualan atau pertukaran. Aset dijual atau ditukar dengan aset lain. 3. Hibah. Aset disumbangkan kepada pihak lain. Pelepasan aset tak berwujud melibatkan proses di mana entitas menghilangkan aset dari laporan keuangannya. Pelepasan aset dapat dilakukan dengan cara 1. Penjualan, menjual aset kepada pihak ketiga. 2. Disewakan, memberikan hak penggunaan kepada pihak lain melalui sewa. 3. Hibah, menyerahkan aset kepada entitas lain tanpa imbalan. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset. Piutang imbalan pada pelepasan aset tak berwujud diakui awalnya dengan nilai wajar. Selain itu, amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas tidak berakhir ketika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah disusutkan seluruhnya atau diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. PSAK 238 paragraf 112 sampai 117. Pengungkapan terkait penghentian dan pelepasan aset tak berwujud harus dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini mencakup informasi mengenai alasan penghentian, metode pelepasan, dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Penyajian aset tak berwujud pada laporan posisi keuangan. A. Perusahaan harus melaporkan aset tersebut sebagai item terpisah untuk semua aset tak berwujud selain goodwill, bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan mengenai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan pemisahan ini, pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah memahami komposisi aset perusahaan dan potensi manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tak berwujud tersebut. B. Pelaporannya mirip dengan pelaporan PP dan E. Pelaporan aset tak berwujud umumnya
pabrik dan peralatan. PP dan E. Aset tak berwujud dicatat pada neraca berdasarkan nilai tercatatnya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Ini mencerminkan pengurangan nilai aset seiring dengan berjalannya waktu dan penggunaan aset tersebut mirip dengan bagaimana PP dan E diamortisasi atau disusupkan. C. Umumnya akun kontrak tidak digunakan untuk aset tak berwujud. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa akumulasi amortisasi tidak dicatat dalam akun terpisah seperti halnya pada PP dan E. Sebagai gantinya, nilai bersih dari aset tak berwujud langsung disajikan pada neraca sebagai nilai tercatat setelah dikurangi amortisasi. Hal ini menyederhanakan penyajian laporan keuangan dan memudahkan analisis bagi pengguna laporan. Perusahaan harus melaporkan 1. Beban amortisasi. Beban amortisasi untuk aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas dan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Ini mengurangi laba bersih perusahaan selama periode tersebut. Kerugian penurunan nilai dan pembaliknya. Untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai secara berkala. Jika terjadi penurunan nilai, kerugian tersebut juga harus diakui dalam laporan laba rugi. Untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih biasanya di bagian operasi. Catatan atas laporan keuangan harus mencantumkan beban amortisasi untuk setiap jenis aset. Demikian yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.